Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'du. Anak-anakku semua, kita lanjutkan dengan materi kita menentukan arah dakwah. Ajaran Islam menjanjikan kepada kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Selama umat tetap istiqamah dalam menjalankan ajarannya, menyampaikan dan menyebarkan Islam melalui dakwah dengan berbagai strategi. Penyampaian ajaran Islam yang tidak formal kepada masyarakat biasanya dilakukan melalui mimbar dan menggunakan pengeras suara. Dakwah seperti ini biasanya mudah diterima di kalangan masyarakat. Bahkan merupakan kegiatan dakwah ini bukan merupakan kegiatan kampanye, propaganda, dan lain sebagainya. Meskipun pada prinsipnya sama. Karena tujuannya adalah menyeru manusia dengan isi ajaran dan seruan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Islam mengakui adanya hak dan wujud jasa, nafsu, akal, dan rasa dengan fungsinya masing-masing. Dakwah dalam pengertian amar ma'ruf nahi mungkar adalah syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup masyarakat. Dakwah dalam pengertian bahasa berarti mengajak, menyeru, dan memanggil. Berangkat dari pengertian ini, lalu dihubungkan dengan nas Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan dakwah Islamiyah. Syekh Ali Mahfud mengatakan bahwa dakwah adalah usaha mendorong untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk Allah, dan menyuruh kepada mengerjakan kebaikan, melarang mengerjakan keburukan, agar dia bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kita perlu tahu tujuan dakwah yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan praktis. Tujuan praktis tujuan berdakwah merupakan tujuan tahap awal. Ini tujuan praktis untuk menyelamatkan manusia dari lembah kegelapan dan membawanya ke tempat yang terang benderang, dari jalan yang sesat kepada jalan yang lurus, dari lembah kemusyrikan kepada lembah keimanan. Kemudian tujuan dakwah yang realistis. Tujuan dakwah adalah terlaksananya ajaran Islam secara keseluruhan dengan cara yang benar, berdasarkan keimanan, sehingga terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan beragama dan merealisasikan ajaran Islam secara penuh dan menyeluruh. Kemudian yang ketiga adalah tujuan idealistis. Tujuan ini adalah tujuan akhir pelaksanaan dakwah, terwujudnya masyarakat muslim yang diidam-idamkan dalam suatu tatanan hidup berbangsa dan bernegara, adil, makmur, damai, sejahtera, dilimpahkan rahmat, karunia, dan ampunan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah metode dakwah. Yang pertama, bagaimana etika kita berdakwah. Dakwah adalah menyampaikan. Wa ma'alaina illal balagul mubin. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Yang kedua, dakwah bukan memaksa dan menguasai. Islam melarang kita untuk memaksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian yang ketiga, dakwah bukan mencela agama lain. Bukan sindiran, cacian, bukan seperti itu. Kemudian yang keempat, dakwah dengan visi dan misi yang jelas, mengajarkan manusia kepada al-khair, kebaikan, mewujudkan al-ma'ruf, dan mencegah kepada kemungkaran dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya,
Hakikat dakwah. Target dakwah adalah mewujudkan sumber daya manusia yang bertakwa kepada Allah dalam arti yang seluas-luasnya, dan pada hakikatnya dakwah berkisar pada masalah-masalah penting. Yang pertama, dakwah sebagai jalan menuju kepada ketauhidan. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhid merupakan inti dakwah para nabi dan rasul. Yang kedua adalah dakwah sosial masyarakat. Dakwah sosial masyarakat ini yang dimaksud adalah islah dalam masyarakat, yang berarti menjadikan masyarakat dapat diperbaiki sehingga mau mengikuti peraturan-peraturan yang ditentukan dalam agama dan tidak membuat kerusakan. Kata islah berarti memperbaiki, restorasi, reformasi. Yang ketiga adalah dakwah sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Konsep ma'ruf sebagaimana dapat kita pahami di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 104. Ajakan kepada ma'ruf dalam bahasa hukum berkedudukan pada fungsi yang kedua, yakni sebagai social engineering, mencegah kemungkaran dan sebagai social control. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita harap kita semua bagian dari kader-kader dakwah yang dipersiapkan untuk menjadi panutan sebagai solusi dari masyarakat yang membutuhkan kita untuk memberikan penerangan secara agama, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul musta'an. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.